بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حمدا وشكرا لله تعالى على ما قدم وعلى ما فضل. صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj ini yang mana durasinya hanya semalam? Ya. Kita melihat pertama adalah ia menjadi semacam ujian keimanan. Dan memang hidup ini adalah ujian bagi manusia untuk mempercayai keberadaan Allah dan sifat-sifatnya serta hak-haknya untuk disembah. Begitupun ujian untuk percaya akan adanya negeri akhirat, sekaligus percaya adanya kalangan para malaikat, adanya kitab-kitab suci, adanya kalangan para nabi dari dulu hingga sekarang, ya, dan juga qada dan qadar dan sebagainya. Memang ujian. Makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnah. Ya. Ini di surah Al-Isra ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Ya, sungguh kami tidak menjadikan penglihatan telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ia berkata itu adalah dengan mata yang telah dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kasat mata pada malam beliau diisrakan ke Baitul Maqdis. Jadi kita lihat bahwa ini sebuah peristiwa yang luar biasa, yang mana baik dari sisi nalar, logika itu tidak normal. Makanya disebut mukjizat. Kenapa tidak normal? Dari aspek jarak perjalanan dari Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis saja butuh 40 hari. Namun ini hanya semalam sekaligus Mi'raj ke langit. Ya, jadi ada semacam lorong waktu gitu ya, yang mana itu dikendalikan oleh kekuatan yang memang di luar kekuatan manusia. Nah, karenanya nanti setelah peristiwa ini menjadi ujian bagi terutama kalangan orang-orang yang beriman dan begitu pula orang-orang yang tidak percaya, seolah mendapatkan argumen dari sini. Namun kita lihat bahwa ternyata keimanan memang memiliki logikanya sendiri. Ya, kita lihat misalnya beliau menceritakan Isra Mi'raj dan melihat gambaran Baitul Maqdis. Ada sebuah hadis panjang ini di riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku telah melihat Al-Hijr dan orang-orang Quraisy menanyaiku tentang perjalanan malamku. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini mendengar informasi Isra Mi'raj ini, mereka tidak percaya. Maka mereka kemudian mencoba menanyakan langsung kepada Rasulullah tentang peristiwa yang sedang berjalan beriringan dengan Isra Mi'raj beliau. Mereka menanyaiku tentang hal-hal dari Baitul Maqdis yang tidak kuperhatikan. Jadi ada diuji Baitul Maqdis ini ada begini itu ya sekitarnya. Apakah Rasulullah tahu kalau betul-betul beliau ke sana? Maka aku pun gelisah dengan kegelisahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya ya. Namanya tidak tahu gitu ya. Dalam artian tidak tahu, tidak diperhatikan. Akhirnya beliau terhitung juga galau gitu. Bisa nggak menjawabnya? Beliau bersabda kemudian Allah menampakkan gambaran Baitul Maqdis untukku sehingga aku melihat kepadanya. Jadi miniatur Baitul Maqdis diangkat oleh Jibril sehingga Rasulullah bisa menerangkan apa yang ditanyakan oleh orang-orang itu. Nah, tidak aku ditanya tentang sesuatu pun mengenai Baitul Maqdis, aku kabarkan hal itu kepada mereka. Nah, ini di antara keunikan lain, betul Rasulullah udah ke sana tapi tidak memperhatikan hal-hal yang nanti akan ditanyakan secara fisik oleh mereka-mereka orang Arab yang pernah ke situ. Tapi dengan seperti tadi Jibril malah mengangkatnya sehingga terlihat dengan jelas semua yang ditanyakan. Lanjut di hadis ini sungguh telah diperlihatkan kepada aku jamaah para nabi. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebelumnya.
Adapun Musa dia sedang berdiri sholat, dia lelaki tinggi kekar seakan-akan dia termasuk suku Syanu'a. Ada juga Isa ibni Maryam sholat, manusia yang paling mirip dengannya adalah Urwa ibni Mas'ud Tsaqafi. Ada pula Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri sedang sholat, yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian yaitu saya sendiri. Kemudian disuruhkanlah sholat, langsung aku mengimami mereka. Seusai sholat ada yang berkata, wahai Muhammad, inilah Malik, malaikat penjaga neraka. Berilah salam kepadanya. Lalu beliau salamin, aku pun menoleh kepadanya, namun dia mendahuluku memberi salam. Dan nanti ada riwayat lain menyatakan bahwa malaikat Malik bahkan tidak senyum kepada Rasulullah SAW, padahal itu adalah manusia yang paling dihormati. Begitulah karakter penjaga neraka gitu. Sampai senyumnya tidak sama sekali walaupun kepada Rasulullah SAW. Nah, di peristiwa ini pula nanti kita akan dapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang senantiasa percaya dengan apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah, ya, membenarkan. Dan derajat Siddiq ini adalah derajat satu level di bawah kenabian. Ya, minan nabiyina, kalangan para nabi, siddiqin dan syuhada. Di bawahnya ada syuhada. Kita lihat bagaimana proses Abu Bakar mendapatkan ini. Nabi diserahkan ke Masjidil Aqsa, subuhnya orang-orang menjadi semacam viral di tengah mereka, sehingga ada sebagian yang baru masuk Islam itu murtad. Mereka memberitahukan hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan penuh ejekan mereka bertanya, apa pendapatmu tentang sahabatmu yang bahwasanya dia diserahkan malam tadi ke Baitul Maqdis? Lalu Abu Bakar menjawab, apakah ia berkata demikian? Nah, mereka berkata iya. Dia menjawab, jika ia mengatakan itu maka sungguh ia jujur. Ya, kalau Rasulullah yang bilang, orangnya nggak pernah berbohong. Mereka berkata, apakah engkau menekannya bahwasanya dia pergi malam tadi ke Baitul Maqdis dan sudah pulang sebelum subuh? Jadi 40 hari dengan waktu yang kemudian dari Isya sampai subuh. Ya, kata Abu Bakar, aku bahkan percaya bisa lebih cepat dari itu. Bahkan aku mempercayai beliau, yaitu berita yang disampaikannya dari langit, baik di waktu pagi maupun sore. Rasulullah bilang ada wahyu dari langit pagi petang, selalu saya percayai. Maka karena hal itulah Abu Bakar diberi nama As-Siddiq, yang senantiasa kokoh kepercayaannya kepada Rasulullah SAW. Kepercayaan ini yang dikritisi oleh orang-orang munafik di awal surah Al-Baqarah, ketika mereka dikatakan aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana imannya orang-orang kalangan sahabat. Lalu mereka menyatakan anu'minu kama amanas sufaha, pantaskah kami beriman kayak seperti layaknya imannya orang bodoh. Jadi na'udzubillah, kalau versi Islam dengan membenarkan seluruh apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan argumen-argumen yang sangat cerdas oleh Abu Bakar, bahwa jangankan beliau bilang pulang dari Baitul Maqdis ya ke Makkah sebelum subuh, bahkan ke langit sekalipun beliau bilang begitu, bahkan sebelumnya beliau bilang bahwa dia ke langit, Rasulullah sudah selalu menginformasikan pagi petang bahwa ada kabar dari langit, apalagi kalau sudah ke sana tentu saya jauh lebih mempercayainya karena beliau sudah benar-benar ke sana. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini memberikan kita sebuah terapi keyakinan bahwa memang basis Islam adalah wahyu, informasi, bukan pembuktian. Walaupun kita lihat di peristiwa Isra Mi'raj ini pembuktian begitu banyak. Misalnya verifikasi apakah benar Rasulullah ke Baitul Maqdis dengan menjelaskan tempat-tempat yang ditanyakan oleh mereka secara verifikatif, ternyata dijawab walaupun dengan diangkatnya Baitul Maqdis oleh Jibril untuk bisa memberikan jawaban kepada mereka itu. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.